Hai Sneezen, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang plywood atau kayu lapis. Kayu ini seringkali digunakan sebagai material berbagai furniture karena sifatnya yang kuat namun mudah dibentuk. Yuk kita bahas lebih lanjut bagaimana memastikan produk kayu lapis berkualitas sesuai SNI 8032 2014. Mengutip dari Naturally Wood, plywood merupakan produk panel berbasis kayu rekayasa serbaguna yang mengikat resin dan lembaran serat kayu untuk membentuk material komposit. Plywood sebenarnya bukanlah kayu alami, melainkan bahan berbasis kayu yang terbuat dari banyak lapisan tipis atau tumpukan lembaran vinir kayu, serta diperoleh dari jenis pohon tertentu yang memiliki struktur kayu keras. Adapun plywood biasanya digunakan untuk keperluan lantai, dinding interior atau eksterior, lemari dapur, atap, pagar, bahan perahu, panel insulated structural atau SIP, maupun bekisting beton. Untuk menghasilkan plywood berkualitas baik, dapat mengacu pada SNI 8032 2014. Standar ini merupakan hasil adopsi modifikasi dari standar internasional ISO 12465-2007 Plywood Specifications. Adapun modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan legal nasional dan kebutuhan khusus industri nasional. Berbeda dengan versi sebelumnya, SNI 8032 versi 2014 ini hanya mencakup persyaratan keteguhan rekat, dimensi dan toleransi, serta penandaan. Sedangkan bahan baku, proses pembuatan, dan pengendalian mutu kayu lapis tidak termasuk di dalam lingkup standar ini. Perlu diingat, standar ini menetapkan persyaratan untuk spesifikasi kayu lapis penggunaan umum dan penggunaan struktural dalam kondisi kering, kering tropis atau lembab, tinggi atau eksterior. Selanjutnya, yuk kita simak apa saja persyaratan yang diatur dalam SNI 8032 2014. Persyaratan umum. Klasifikasi kayu lapis berdasarkan kualitas permukaan mengacu pada SNI ISO 24262 dan SNI ISO 24263. Berdasarkan kedua standar tersebut, kayu diklasifikasikan ke dalam 5 grade, yaitu grade A, grade 1, 2, 3, dan 4. Adapun yang membagi ke dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan karakteristik alami kayu serta cacat pada proses pembuatannya. Karakteristik mekanis. Untuk mengukur keteguhan lentur dan atau kekakuan kayu, dapat menggunakan contoh uji sesuai ISO 16978. Untuk penggunaan struktural, nilai karakteristik yang digunakan untuk sifat desain dan kapasitas sesuai dengan ISO 16572. Serta untuk sifat fisis kelembapan mengacu pada SNI ISO 16979 dan sifat fisis kepadatan mengacu pada SNI ISO 9427. Kualitas perekatan. Untuk melihat kualitas perekatan dilakukan melalui uji keteguhan rekat sesuai SNI ISO 1246661, sedangkan klasifikasinya mengacu pada SNI ISO 124662. Sifat tambahan. Untuk aplikasi tertentu dapat diperlukan informasi sifat tambahan sesuai dengan yang tertera dalam Aneks D dari SNI 8032 2014. Jika tidak tersedia standar, maka metode uji yang digunakan harus dijelaskan secara lengkap dalam laporan uji. Yang terakhir, perlu diperhatikan persyaratan terkait penandaan, identifikasi, dan dokumentasi. Hal ini untuk menjamin ketertelusuran produk yang dibuat. Adapun tanda yang harus tertera dalam kemasan adalah acuan terhadap standar ini, nama atau logo, atau kode produsen, kelas keteguhan rekat, jenis kayu, kelompok jenis kayu, atau identifikasi sifat mekanis atau struktural. Sedangkan informasi dimensi nominal, label kualitas dan badan sertifikasi, nomor produksi, dan sifat tambahan lainnya bersifat opsional dicantumkan dalam kemasan.
Nah, itu tadi persyaratan yang ada dalam SNI 8032-2014. Informasi lebih lanjut terkait standar ini dapat dilihat melalui akses sni.bsn.go.id. Ayo, kita manfaatkan SNI Bina UMK untuk meningkatkan daya saing produk nasional. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.